Borobudur merupakan bukti bahwa Indonesia terkenal atas kekayaan wisatanya. Selain candi yang megah, area Borobudur memiliki desa wisata yang kaya dengan beragam potensi. Salah satunya adalah Desa Karanganyar yang dikenal sebagai pusat kerajinan gerabah di Magelang. Pak Poyo, begitu orang-orang memanggilnya. Beliau merupakan salah satu pengrajin gerabah di Dusun Klipoh, Karanganyar. Semangatnya untuk terus mempertahankan keberadaan kerajinan gerabah di Borobudur memperkuat Desa Karanganyar sebagai salah satu pusat kerajinan gerabah. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada keberlangsungan bisnis kerajinannya, tidak menyurutkan semangatnya. Pemirsa, perkenalkan, nama saya Supoyo. Saya berumur 50 tahun. Bergerak di bidang kerajinan tanah liat atau yang dinamakan gerabah di Dusun Klipoh, Desa Karanganyar, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Saya sebagai kepala rumah tangga punya 2 anak, 1 cucu dan 1 istri. Untuk kerajinan di Dusun Klipoh atau Desa Karanganyar ini sudah dimulai dari zaman nenek moyang. Bahkan masyarakat di sini tidak tahu kapan mulainya keberadaan kerajinan gerabah ini, tapi yang sudah bisa ditelusuri ada sekitaran 10 generasi yang sudah bisa kita ketahui, yang namanya Simbah Kalipah untuk yang pembikin kerajinan gerabah yang awal mulanya. Kemudian kenapa kita masih eksis di kerajinan gerabah ini, karena memang sebagai mata pencaharian masyarakat di Dusun Klipoh ini. Di samping sebagai petani, kemudian sebagai pedagang, tapi masih banyak yang menggeluti kerajinan gerabah di Dusun Klipoh ini. Bahkan hampir 80% dari masyarakat pembikin kerajinan gerabah sampai sekarang. Dan untuk melanjutkan atau nguri-uri kebudayaan Jawi ini, kita memang tidak segan-segan atau tidak berbosan-bosannya anak-anak kami, keluarga kami, kita spot untuk menjadi pengrajin yang bisa membanggakan masyarakat sini. Bahkan orang-orang tua kami dulu bisa meneruskan perjuangannya. Kalau saya sendiri itu dimulai dari tahun 2004. Jadi pada saat itu banyak tamu asing yang mulai berkunjung di Dusun Klipoh ini, tapi masyarakat sini belum bisa memberikan sesuatu atau memberikan setengahnya kenang-kenangan bagi mereka. Dan saat itu pada 2004 itu kebetulan juga dari Dinas Perindustrian Kabupaten Magelang kita diberi peralatan juga ilmu sebagai untuk penunjang kerajinan ini supaya lebih meningkat menjadi sesuatu yang bisa untuk souvenir bagi tamu-tamu asing yang datang, kemudian juga bisa untuk edukasi untuk anak-anak sekolah juga. Jadi untuk dampak daripada COVID-19 ini, nah itu ternyata untuk masyarakat sini juga sangat terasa sekali, karena di samping untuk kegiatan pariwisata itu melemah atau bisa dikatakan benar-benar putus, masyarakat juga kebingungan, karena yang biasanya sebagai pengrajin itu banyak tamu, kemudian bisa berinteraksi dengan tamu-tamu, dengan masyarakat luas. Nah, sampai sekarang mereka justru lebih keweden gitu. Jadi intinya itu rasa takutnya menghantui mereka. Padahal kalau misalnya dilihat dari kasat mata untuk
pagebluk ini kan nggak kelihatan, tapi masyarakat juga resah. Kalau untuk saya pribadi memang benar-benar saya tekankan untuk bisa menepis yang namanya itu pagebluk itu, karena toh kita semuanya juga manusia, jadi tidak luput daripada penyakit atau mungkin kebingungan dan sebagainya. Tapi kita harus bisa menepis, dalam artian bagaimana untuk memberi semangat pada kita sendiri, kemudian juga tidak lepas kita harus benar-benar bisa memanage yang namanya itu mulai dari pola makan, pola tidur, pola kerja. Nah itu semuanya harus benar-benar bisa kita kita hadapi dengan senang, jangan terlalu berlebihan, atau mungkin jangan kita terlalu memikirkan yang sesuatu kita memang benar-benar nggak tahu. Jadi yang kita tahu aja yang kita jalani, kita semangat, kemudian waspada itu memang harus perlu, kemudian jaga kebersihan, terutama untuk kita sendiri, juga nanti keluarga khususnya. Nah, untungnya jadi sebagai pengrajin di Desa Karanganyar ini atau di Dusun Lipo ini, sebelum ada pariwisata kita juga sudah menjadi pengrajin. Nah itu bisa untuk menolong daripada kebutuhan yang biasanya bisa mereka dapatkan dari kegiatan pariwisata. Mereka juga tetap eksis walaupun tidak sebesar pendapatan yang sebelumnya. Memang sadar tidak sadar, karena ada pagebluk ini, kita lesu, dalam artian yang biasanya tamu banyak kemudian ini harus stop semuanya. Untuk bisnis juga sangat-sangat terasa, apalagi masyarakat Dusun Lipo ini kan banyak yang ngandelke dari kegiatan pariwisata, walaupun mereka juga punya kegiatan sendiri. Makanya istilahnya monggo kita saling menjaga untuk supaya bisa berjalan, bisa hidup dengan nyaman, aman, kemudian sehat. Kita memang harus benar-benar mempersiapkan diri. Banyak sekali diantaranya program-program yang bulan kemarin itu tertunda karena adanya COVID-19 ini. Diantaranya itu kemarin itu sudah ada sekitaran 800 bahkan 900-an calon tamu atau yang sudah booking itu semuanya tertunda. Kemudian juga kita kan biasa juga kegiatan juga di areal Taman Wisata Candi sebagai penghibur tamu pas pagi hari, itu juga semua cancel. Kemudian juga kita yang sering juga tampil di Aman Jiwo juga untuk dari awal kemarin sampai sekarang cancel. Jadi banyak sekali bisa dikatakan kerugian yang kami rasakan. Dan juga ya untuk pengiriman barang dari bulan kemarin sampai sekarang itu hampir sekitaran 50 item yang harus kita kirim juga semuanya tertunda. Mulai dari anak-anak sekolah, kemudian turis-turis, dan juga pelanggan-pelanggan itu semuanya stop, jadi nggak bisa jalan. Akhirnya kita ya bisa dikatakan lungkrah atau lesu dalam kegiatan ini. Seperti biasa walaupun kita baru dapat musibah, bisa dikatakan seperti itu, tapi untuk kegiatan produksi itu kita tetap berjalan, karena untuk menutupi kekurangan yang hari ini nggak bisa dicapai. Kemudian syukur-syukur nanti 1 atau mungkin 2 minggu atau 1 bulan 2 bulan sudah bisa berjalan. Nah nanti untuk stok-stok barang itu bisa langsung kita kirim ke yang biasa pesen, supaya bisa nutupi kekurangan yang saat ini kita rasakan semuanya.
Jadi kalau untuk saya pribadi, karena selain dari penerima tamu pariwisata, juga sebagai pengrajin, tapi sedikit-sedikit alhamdulillah untuk saya juga ada lahan. Jadi untuk lahan perkebunan walaupun kecil-kecilan, ada tanaman, sayur-sayuran, dan juga ada kolam. Jadi bisa untuk menghibur, walaupun nilai penghasilannya tidak seberapa, tapi bisa untuk menghibur diri. Jadi supaya kita juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan teman-teman yang berkerumun, kita bisa ke sawah, bisa mencari keong, bisa mencari belalang. Nah, di situ kita bisa terhibur, kemudian juga bisa mencari sesuatu yang bisa sekiranya bisa untuk kedepannya kita jalankan. Ya. Jadi untuk hasil-hasil pertanian atau perkebunan tersebut itu bisa dikonsumsi saya, kemudian keluarga juga, yang biasanya semestinya beli seperti kangkung, seperti ada daun ketela, ada daun pepaya. Nah itu kan bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi di rumah, dan juga enak karena selain higienis juga kita puas dengan kita memetik sendiri. Untuk harapan kita memang untuk pagebluk atau COVID-19 ini segera berakhir, karena masyarakat juga kalau yang menengah ke bawah khususnya atau yang miskin itu sudah merasa sangat susah. Nanti kalau misalnya harapan kita langsung bisa dibebaskan dari COVID-19 ini, masyarakat nanti merasa nyaman, aman, kemudian hidup sesuai dengan yang mereka jalankan seperti biasanya. Khususnya saya nanti untuk tamu wisata bisa berjalan lagi seperti kemarin, jadi canda tawa dengan tamu-tamu asing, dengan tamu-tamu domestik, bisa senang kembali. Hikmah yang bisa kita ambil, jadi kita bisa merenung, jadi kenapa musibah ini terjadi, itu tak luput dari masyarakat sendiri, jadi atau dari kawula sendiri, karena tidak bisa menikmati apa yang sudah diberikan kepada kita dari Yang Kuasa. Makanya harusnya untuk kita yang masih sehat, masih hidup, kita banyak-banyak bersyukur. Jadi hikmahnya kita harus perbanyak bersyukur, juga perbanyak berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir. Jadi kepada teman-teman semuanya, untuk yang sekarang berjuang di musibah ini, marilah jangan terlalu berlarut-larut, tapi kita juga waspada, harus semangat. Apapun yang terjadi itulah kehendak Yang Kuasa. Tapi yang penting kita tetap semangat. Apa yang bisa kita kerjakan pada saat ini, kerjakanlah. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan, kemudian berpola hidup dengan yang baik dan benar. Untuk teman-teman yang saat ini merasa tertunda untuk berkunjung ke Borobudur, atau kemarin yang sudah berkunjung ke Borobudur dan sekitarnya, setelah COVID-19 ini selesai, monggolah kita tunggu untuk bermain-main di Borobudur dan kawasannya, karena di sini sangat indah, juga menawan, nyaman. Monggo panjenengan